sibuk akhir-akhir ini. Yo, alhamdulillah ini ikut bantu-bantu tetangga itu doang. Tapi maaf ya yang kemarin itu nggak sempat ke rumahmu pas belum ayam meninggal itu. Itu udah lama, udah 2 bulan yang lalu. Iya, tapi kan nggak ini baru bisa pulang ini. Bapak badan intinya alhamdulillah. Bapak semoga itu dan diterima dan diawal. Sebenarnya apa ya kan? Bapak meninggalkan sudah 2 bulan yang lalu, tapi kayak merasa ada yang apa ya, menjanggal gitu, kurang serp gitu. Gimana ya, dan kita kan secara keluarga kan kamu sendiri kan tahu kemarin kan pernah itu ajak ke rumah. Dan memang kita kan secara keluarga kan rukun-rukun aja toh. Nah justru pas bapak meninggal itu kita ada masalah dan malahan dan banyak masalah, terus kayak keluarga itu pecah gitu. Dan mungkin kamu kenal itu Mas Budi. Mas Budi, iya. Saudara dirimu kan? Iya. Kenapa dia? Itu kan setelah bapak meninggal, Mas Budi tiba-tiba mengajukan itu dan terkait warisan dan minta haknya. Sedangkan sebelumnya kan aku sudah menawarkan ke Mas Budi, sudah mengupayakan untuk kita perundingkan dulu sebelum masuk ke pengadilan. Tapi tiba-tiba Mas Budi katanya sudah nyewa pengacara dan sebagainya, sudah siap lah pokoknya katanya untuk ke pengadilan gitu. Sedangkan mungkin Mas Dana tahu ya, sampean tahu ya, bahwasanya memang aku kan secara pendidikan itu sudah apa ya, lama dan sudah nggak ngurus, dan memang aku kurang tahu dan terkait alur ke pengadilan itu bagaimana, alur ke hukumnya itu bagaimana, dan ngurus warisan itu bagaimana pembagiannya. Jujur aku masih gelagapan, sedangkan kan tahu kan adik saya Tito itu juga agak greget itu sama Mas Budi soal ini. Kenapa ya, dia kan diketahui kan memang kan itu kan anak angkat, dan sebenarnya kita yang justru anak biologisnya. Itu bagaimana ya Tani? Berarti gini, berarti Mas Budi ke pengadilan, beliau ngeklaim bahwasanya beliau mendapatkan hak waris gitu ya dari harta Pak Ahmad yang ditinggalkan itu. Iya, dari kata bapak saya itu. Makanya aku agak bingung ini. Dulu kemarin kan kamu kan katanya tuh kuliah di hukum. Iya, alhamdulillah, walaupun belum lulus ini. Tapi ya seenggaknya bisa membantu teman-teman yang kesusahan dalam beracara. Kemarin sampai ada temanku itu yang kena narkotika, dia bingung ngurus hukum gimana. Jadi ya cuma bisa bantu-bantu seperti itu. Jadi kalau kembali lagi ya yang tadi, kalau terkait Mas Budi mengklaim bahwasanya dia mendapatkan hak waris. Nah ini tak tanya dulu, Mas Budi itu ketika diadopsi itu secara legal atau enggak? Maksudnya dia itu melalui pengadilan atau lewat apa? Adat kah atau apa dulu ketika diadopsi? Secara jelas saya kurang tahu ya, dan itu Mas Budi pas diangkat itu lewat mana. Cuman saya kan sempat diceritain ini sama ayah. Soalnya kan dulu kan saya masih kecil, soalnya kan Mas Budi kan sudah besaran, dia kan diambil oleh bapak, oleh ayah. Itu pas orang tuanya pas itu dia sudah mau kuliah dan Mas Budi dan orang tuanya itu kan mengalami konflik lah, masalah, akhirnya sama-sama keluar negeri. Sedangkan bapak itu kan punya teman nih, dan yang bapaknya Mas Budi itu keluar negeri, secara otomatis Mas Budi di sini kan cuma menerima uang dari bapak yang di luar negeri. Sedangkan secara otomatis dia ikut ke bapak saya, soalnya bapaknya Mas Budi itu nyerahin Mas Budi ke bapak Ahmad. Nah, secara otomatis kan berarti kan kalau dilihat itu kan tidak secara resmi gitu, tidak secara masuk ke pengadilan sebagainya. Menurutku gitu, dan nggak ada secara legalnya, nggak ada secara resminya. Memang dari Mas Budi itu diangkat oleh bapak saya.
aslinya dari tindakan Mas Budi itu tidak ada yang salah ya. Jadi walaupun dia ke pengadilan kemudian mengklaim bahwasanya dia mendapatkan hak waris, itu nggak salah beliau. Cuma ketika nyampe nanti di pengadilan, kemungkinan besar akan ditolak sama pihak sana. Karena apa? Karena dari proses adopsinya si Mas Budi itu tidak melalui eh, instansi yang resmi gitu. Jadi kemungkinannya seperti itu. Nah kemudian untuk kamu kan di sini sama adikmu doang kan, si Dito. Nah itu otomatis mendapatkan hak waris. Tapi kalau nanti benar-benar si Mas Budi itu ngurus ke pengadilan dan lain sebagainya, kamu juga harus membuktikan oh ini ada akte kakak mungkin ya, kakak atau akte kelahiran, atau mungkin ada tes DNA tapi ya ayahmu udah nggak ada kan, jadi mau dibuktikan dengan apa, mungkin dengan kakak doang. Oh, berarti Mas Budi sendiri secara otomatis nggak dapat ya tadi? Nggak dapat, kalau secara hukum nggak dapat. Oh. Tapi gini, ada itu di undang-undang, ada istilah wasiat wajibah. Apa itu? Jadi Mas Budi di sini posisinya itu mendapatkan wasiat wajibah. Kalau kamu sama Dito itu nggak dapat, karena wasiat wajibah ini diperuntukkan untuk, bukan diperuntukkan, wajib dilaksanakan, wajib diberikan kepada ahli waris atau keluarga dari si mayat yang tidak kebagian dari warisannya. Nah dalam hal ini salah satunya Mas Budi. Seperti itu. Tapi ingat, kamu sama Dito nggak dapat loh ya. Terus kita dapat apa? Nah, jadi kamu tetap dapat warisan. Nah ini di dalam KHI itu wasiat wajibah hanya boleh maksimal 1/3 dari harta warisan itu. Jadi bisa dibilangnya sedikit. Berarti secara otomatis kita sebagai ahli waris yang utama justru berhak ya mendapatkan. Berhak. Dan sedangkan Mas Budi mungkin masuk ke wasiat wajibahnya seperti itu. Berarti kira-kira nih, kalau ini kan saya nggak tahu mau mulai dari mana, kira-kira enaknya bagaimana? Apakah aku justru ikut langsung ke pengadilan, ngurus-ngurus dan sebagainya gitu kan? Nah kalau menurutku tak kasih saran aja ya, kita udah teman dari kecil dulu kan, lebih baik itu diselesaikan secara damai, secara musyawarah antara kamu terus Dito sama Mas Budi juga. Berarti secara mediasi tetap ya. Itu dan masalahnya kan, tapi Mas Budi itu kan tetap mau ngeyel itu di pengadilan. Dan mungkin kemarin kan masih sempat itu kita rundingkan aja, aku sudah bilang kita bagi sama-sama adil lah, sepihak bagaimana adilnya, bagaimana ridhonya gitu loh. Cuman satu sisi kan Mas Budi tetap ngeyel, cuman secara hukum kan dari tadi kan memang kan saya kan harusnya kan lebih dapat banyak loh. Mungkin saya kan nggak mau ini dan pisah perpecahan dalam keluarga yang memang dulunya kan sudah dibentuk oleh bapak saya Ahmad, sudah dibentuk, sedangkan sekarang tiba-tiba berpecah belah keluarganya kan nggak sesuai dengan ekspektasi bapak juga. Aku harapannya sih dan ya tetap mediasi seperti saran jenengan. Cuman yang jadi kendala itu dan aku memang nggak tahu bagaimana, nggak ada penangannya dan lain sebagainya. Itu bagaimana terusan? Jadi gini, mumpung biasanya kan jadi kan latar belakang keluargamu sama Mas Budi terus si Dito juga kan latar belakang Islam. Nah jadi ini aku ada teman dulu sekarang udah jadi ustadz. Nah besok atau kapan kita silaturahmi ke rumahmu, terus Mas Budi juga gitu kan.
kita ngobrol terkait hal ini. Tapi untuk hutang-hutang si bapak gimana ya, udah aman? Aman sih. Alhamdulillah kalau ya, udah itu udah aman, insya Allah bisa mulus lah ke depannya. Ya udah, mungkin nanti kita bisa ketemu ya kapan-kapan hari, terus minta bantuannya juga kita ke Mas Budi dulu, kan nggak enak kita tiba-tiba langsung ke Ustadz. Mungkin kita tanya-tanya Mas Budi dan sebagainya gitu. Masa kamu nggak ingat sama Ustadz ini? Kita nongkrong dulu, astagfirullah, teman kita main. Siap. Si Ikal. Itu Ustadz Haikal kalau sekarang. Dulu kita punya Ikal, sekarang Haikal. Ustadz Haikal dulu ya. Terus nanti sehabis itu kan dari kita kan setuju sepakat, itu gimana supaya kita memperkuat ke notaris? Itu dia poinnya. Jadi nanti ini masuk yang wasiat wajibah tadi. Wasiat wajibah, terus kan biar secara hukum sah gitu diakui, itu nanti harus melalui notaris dulu, dibuat akte autentik gitu. Iya, aku kan takutnya kan setelah kita sama-sama mediasi, sama-sama deal-dealan, tiba-tiba tetap aja Mas Budi tetap ngeyel kan, aku kan gak enak juga gitu. Mungkin gitu Dan. Terima kasih ya bantuannya, aku juga masih bingung. Mungkin nanti aku hubungi lagi ya. Dan minta itu si kamu punya nomornya? Ada. Ya ntar kirim ya. Tamunya kemarin gimana? Kayak apa? Kita udah lama gitu. Wah, 500 kemarin dulu. Ya aman. Kita dulu. Iya. Salam ke Dito.